Dari Abel, saudara kita akan menuju ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang saat ini berada di lokasi yang sama dengan Saka Tatal. Syahri? Iya, ya baik Ya, Okta di studio. ya Syahri, silakan dengan laporan Anda. Sekarang apa yang sedang dilakukan atau dipersiapkan oleh Saka Tatal? Nanti dengan siapa saja Saka Tatal akan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon? Ya, saat ini Saka Tatal bersama keluarga dan tentunya dengan kuasa hukum Titin Prialianti berada di salah satu hotel di kota Cirebon. Titin bersama Saka dan keluarganya masih menunggu kehadiran dari beberapa tim kuasa hukum lainnya dari ibu kota Jakarta. Kemudian mereka juga masih melakukan pembahasan secara intensif di beberapa ruang karena ada beberapa tim kuasa hukum yang baru datang dari ibu kota Jakarta dan setelah itu akan berencana berangkat bareng-bareng atau bersama dari hotel saat ini dia berada menuju Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Sebagaimana dijadwalkan sebelumnya, memang Saka Tatal bersama tim kuasa hukum akan mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon sekitar pukul 09.00 WIB nanti. Namun jam tersebut atau waktu tersebut masih fleksibel karena nanti akan berhubungan dengan rapat internal dan bertemunya dengan sejumlah kuasa hukum lainnya dan akan berangkat ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Okta, sebelumnya kami juga mengikuti pergerakan keluarga Saka Tatal bersama tim kuasa hukumnya di rumah Saka Tatal di mana mereka melakukan beberapa persiapan. Beberapa di antaranya adalah mereka juga sempat sarapan terlebih dahulu, kemudian mengenakan kostum yang sebelumnya sudah pernah dibuat secara bersama-sama sebagai wujud atau dukungan dari keluarga Saka Tatal, tim kuasa hukum ke proses pengadilan peninjauan kembali sidang PK yang akan digelar pada hari ini. Rupanya tidak hanya dari keluarga Saka Tatal, ada juga beberapa warga tetangga dan juga tentunya kerabat dari Saka Tatal yang juga memberikan dukungan tersebut menggunakan kostum, menggunakan pakaian dan juga ada beberapa spanduk yang ditulis dengan menggunakan cat semprot untuk menyampaikan dukungan tersebut. Salah satunya adalah tulisan yang cukup mencolok adalah tegakkan keadilan. Dalam hal ini mereka menyampaikan menegakkan keadilan ini yakni bahwa Saka Tatal bersama tim kuasa hukum sangat meyakini mereka bukanlah pelaku pembunuhan yang seperti disangkakan dan dituduhkan oleh kepolisian dan diputuskan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada 2016 lalu, Okta. Satu persatu tim kuasa hukum dari Saka Tatal yang dari arah ibu kota Jakarta sudah mulai datang sambil menunggu beberapa kuasa hukum lainnya dan akan bersama berangkat ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Okta? Ya, Syahri ada informasi tidak soal nanti yang akan hadir? Kalau sekarang kan soal apa Saka Tatal dan juga pengacaranya, apakah dari pihak terpidana lain yang terlibat dalam kasus ini, apakah juga nanti akan hadir juga memantau? Ya, tentu Okta. Kami sejak kemarin coba terus berkomunikasi, bertanya dengan beberapa pihak yang memiliki kaitan dengan kasus penanganan pembunuhan Vina dan Eki yang sampai saat ini belum juga kunjung tuntas. Beberapa di antaranya adalah yang paling pertama kami hubungi, kami coba bertanya kepada tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang sebelumnya telah diputuskan dikabulkan pra peradilannya. Kemudian Peggy secara langsung juga sempat mengatakan siap akan menghadiri sidang PK bila dibutuhkan, bila diminta oleh hakim siap untuk menghadiri. Kalimat itu juga disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani yang kami hubungi malam tadi dan menyampaikan bahwa tim kuasa hukum Peggy akan menghadiri sidang PK Saka Tatal pada pagi ini. Tidak hanya dari tim kuasa hukum Peggy, ada juga sejumlah tim kuasa hukum lainnya, yakni tim kuasa hukum Liga Akbar, yang informasinya juga akan menghadiri sidang PK nanti. Adapun tim kuasa hukum dari keluarga Vina saat ini masih berada di luar kota,
Dan tentunya secara dalam kaitan kasus ini, keluarga Vina mengatakan akan siap menghadiri, memenuhi panggilan bila memang dibutuhkan. Artinya sampai sejauh ini belum ada panggilan secara khusus bagi keluarga Vina untuk menghadiri sidang PK tersebut. Sejumlah tim kuasa hukum lainnya, terutama dari kuasa hukum Peggy juga salah satunya yang baru dapat kami informasi bahwa Tony RM itu juga akan menghadiri sidang PK Saka Tatal pada pagi ini. Okta. Syahri, pagi hari ini kan rencananya jadwalnya Saka Tatal akan mengikuti sidangnya di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adakah yang disampaikan mungkin dari segi persiapan ataupun juga harapan yang menjadi apa ya tujuan dari Saka Tatal mengikuti atau juga mengajukan PK di hari ini? Sebetulnya utamanya pada Saka Tatal dan tim kuasa hukum yang mengajukan sidang PK harap sekali untuk dapat dikabulkan. Itu harapan yang paling terbesarnya. Kenapa? Karena sidang PK ini menjadi penentu pembuktian bahwa Saka Tatal bukanlah orang atau terpidana seperti yang dituduhkan dan juga telah dijatuhi hukuman dan telah menjalani hukuman sehingga dibebaskan secara bersyarat pada April 2020 lalu. Kemudian sejak April 2020, Saka Tatal menjalani proses bebas bersyarat, yakni harus melakukan wajib lapor. Dan baru kemarin, Okta, kami melakukan peliputan, jurnalis Kompas TV secara langsung setelah dia datang dari Jakarta, langsung mengambil surat tidak wajib lagi untuk melaporkan atau diterjemahkan oleh tim kuasa hukum Titin Prialianti bahwa Saka Tatal sudah dinyatakan bebas murni. Tentu ini salah satu tahapan yang terus dilakukan oleh Saka Tatal sebagai warga negara Indonesia. Namun tidak cukup menurut Titin dan Saka Tatal dinyatakan sebagai bebas murni, tapi Saka Tatal harus dihapuskan namanya dari penyandang mantan terpidana karena Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan. Titin dan juga Saka Tatal bersama juga dengan tim kuasa hukum lainnya terus mengumpulkan bukti dan juga 4 novum yang tentunya akan dibacakan pada memori PK pada pagi hari ini. Tentu juga akan menghadirkan saksi dan juga saksi ahli beberapa ahli yang juga dikomunikasikan akan diinformasikan dan kami terima informasinya dari Titin Prialianti yang akan menghadiri adalah Reza Indragiri, ahli forensik, kemudian ada Azmi Saputra, ahli hukum atau dosen hukum dari Fakultas Trisakti, dan juga ada beberapa pihak-pihak lainnya yang tentunya akan menguatkan pendapat dan mendukung keterangan dari alat bukti, novum, diperkuat lagi dengan fakta dan juga keterangan ahli sesuai dengan ahli dan akademisi mereka di hadapan muka hakim. Nantinya proses pengadilan negeri Kota Cirebon kami juga belum bisa memastikan dan belum mendapatkan jawaban secara resmi dari pihak wewenang apakah sidang PK pada hari ini akan digelar hari ini saja atau besok lusa juga akan dilakukan secara maraton seperti peradilan kemarin atau bahkan akan dilakukan berkala. Misal minggu ini, kemudian apabila belum selesai dilanjutkan minggu depan, dan seterusnya itu adalah kewenangan hakim yang akan memutuskan dalam proses PK yang akan dilakukan hari ini. Seperti yang kami dengar dari juru bicara dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Ari, dan juga ada Humas Pengadilan Kota Cirebon, Dimas, saat kami berusaha untuk berbincang pada kemarin, Pengadilan Negeri Kota Cirebon hanya bertugas untuk menerima pelaporan, pengaduan, kemudian menyidangkan, dan seluruh berkas-berkas tersebut termasuk pemaparan-pemaparan dalam persidangan, fakta-fakta persidangan akan dikirimkan seluruhnya ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung lah yang akan memutuskan seperti apa putusan dari PK sidang Saka Tatal yang akan dilangsungkan hari ini. Okta. Ya, artinya sejumlah upaya amunisi disiapkan oleh Saka Tatal Ya, dan juga betul, kuasa hukumnya untuk membuktikan klaim bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah, dan nantinya tentu kami akan pantau bersama-sama seperti apa nanti kehadiran dari Saka Tatal di sidang PK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon, selamat bertugas kembali.